Jarang-jarang nemu rumah itu hidden gem. Tapi kok ya hari ini dapat satu rumah hidden gem. Gak neko-neko, tapi harga masih bisa nego-nego. Nah, rumah di kawasan Citraland ini punya dimensi favorit 10 kali 21 yang ternyata bagian dalamnya punya dimensi itu yang bisa bikin kerasa lega. Dan itu adalah poin yang paling penting di mana fungsi dan dimensinya benar-benar bisa bikin kamu homey. So, let's check this out. Nah, kenapa kok hidden gem? Pertama, areanya. Ini ada di kawasan Woodland Citraland dan satu-satunya yang punya row jalan itu bisa sampai 3 mobil. 3 mobil lega ya. Jadi parkir kanan kiri bisa kerasa nyaman. Dan itu benar-benar mahal banget. Ya, punya uang yang sama belum tentu bisa beli jalannya. Setuju nggak sih? Rumahnya sendiri memang sih ini rumah second tapi dimensinya favorit. 10 kali 21 yang bisa punya ruangan itu ukurannya besar-besar. Secara untuk bagian fasad rumah, ini adalah fasad standar yang udah banyak upgrade-nya. Teman-teman bisa lihat banyak banget dari bagian depan, yaitu yang pertama adalah area pagar. Kita nggak pakai pagar besi, karena memang di area sini itu nggak boleh ya dipasang pagar. Tapi nggak bisa nakal dong, bisa kita siasati dengan modelan pagar hidup alias tanaman seperti ini. Bagian fasad depannya pun, taman bagian depan yang seharusnya adalah kewajibannya dari BPL, kita udah sulap jadi sebuah taman baru dengan sistem potting seperti ini. Nah, untuk bagian depan rumahnya, nggak cuma soal fasad. Di bagian sini kita bisa nikmatin banyak hal yang sudah upgrade. Yang satu-satunya adalah area carport yang punya dimensi itu 2 mobil, tapi kita udah punya kanopi di bagian atas. Untuk area flooring carportnya, kita pakai batu alam yang udah dimosek seperti ini. Udah kelihatan kan, ada satu garasi di bagian belakang, sehingga total kita bisa nampung sampai 3 mobil. Apakah selesai? Nggak cuman itu. Di sebelah sini kita bisa enjoy satu area taman depan yang udah dimodifikasi. Apanya yang dimodifikasi? Di sini area taman keringnya masih bisa kamu karain lagi. Kemudian di bagian depannya, ini kamu masih punya space untuk satu area foyer, yang dimana untuk sosorannya udah di-extended. Jadi sehingga kalau kamu mau pasang coffee table, meja santai, itu jadi nggak tampias hujan. Which is, karena ini rumah dulunya udah pernah dipakai, sehingga segala detail-detail yang kurang itu udah di-upgrade untuk kenyamanan kamu. Nggak perlu banyak upgrade, tinggal langsung masuk aja. Dan secara untuk eksteriornya masih banyak banget kental dengan permainan batu alam. Selain di area bawah, di area tembok-temboknya, ini udah pakai batu alam semua, sehingga kesannya udah cukup bagian homey. Nah, masuk kita disambut dengan satu area foyer dan pintu double door di sebelah sini. Tapi yang jujurnya bikin excited itu adalah layout bagian dalamnya. Oke, kita langsung aja bahas bagian dalam rumahnya. Nih, masuk ya. Jadi kita langsung ketemu sama satu area ruang tamu. Dan area ruang tamunya surprisingly ukurannya proper, compact, dan yang keren itu adalah nggak makan dimensi bagian belakang. Sehingga kalau kalian masuk aja nih, kalian bisa nemu satu area ruang keluarga yang dimana komposisinya itu bener-bener nyaman banget. Dari area ruang tamu yang sejatinya nggak banyak yang bisa aku bahas, tapi di sini rumah ini kita tuh dikasih satu area living room yang nantinya bisa kerasa gede. Kameramen boleh berhenti di situ aja. Aku pengen kalian enjoy dari bagian depan sampai bagian belakang. Kita tuh enak banget penataannya. Rumah ini tuh sejatinya yang bikin keren itu adalah dimensinya. Teman-teman bisa lihat nih, kalau di daerah sini begitu dari masuk ruang tamu, kita ketemu sama satu area void. Nanti kita akan bahas, kita bisa ketemu sama satu area living room yang sejatinya ini bener-bener teman-teman bisa enjoy dengan fungsi yang maksimal. Karena dimensinya, sekali lagi, dimensinya yang bener-bener gila. Bener yang aku bilang di depan tadi, rumah ini nggak neko-neko, tapi bisa kasih kamu penataan feel yang kayaknya mirip banget sama rumah baru. Apalagi di bagian dalam, selain dimensi yang gede, penataan yang enak, teman-teman bisa dapat area-area yang sudah semi furnish. Teman-teman bisa enjoy loh semua barang yang terletak di sini, terutama bagian yang sudah menempel. Nah, teman-teman, kita mau bahas dulu untuk area living room dulu deh. Kok buru-buru banget sih lari ke living room? Ya karena ini poin yang paling bener-bener bikin aku jatuh cinta. Kita bisa ngerasain ruangan yang lebar. Sofa yang ukurannya besar kayak gini aja, itu bisa dipasang 4-5 unit. Bayangin kalau sofa yang hari ini udah kekinian, minimalis, kita bisa punya 6-8 seater sofa. Di bagian sini, semua area yang terletak di bagian wall panel ini include termasuk frame kaca, wall hanger,
Credenza itu include ya guys ya. Nah, nggak cuman itu, kalau teman-teman mau enjoy lagi dari area living room yang teman-teman bisa lihat sekarang ini, teman-teman bisa ketemu lagi sama satu area dining room. Dan menurutku dining room ini masih bisa kamu optimalin lagi. Contohnya, mungkin area di sebelah sini yang sudah terletak kolom ini kalian bisa pasangi untuk area pantry. Ini pas banget loh ukurannya untuk jadi sebuah pantry karena udah punya ketebalan dinding kolomnya 60-80 cm. Udah pas banget kan untuk jadi dapur kering supaya kamu bisa prepare dinner yang lebih gampang lagi. Appliance seperti air fryer, dispenser juga bisa ditata di sebelah situ. Di sebelah sini penataan kulkas boleh, atau teman-teman bisa karein lagi jadi satu area kabinet baru. Untuk area meja makannya kita bisa geser ke sebelah sini. Ukuran meja makan yang kayak gini 6 seater ini udah perfect banget untuk keluarga kecil di rumah yang punya dimensi 210 ini. Nah sekarang aku mau balik lagi dulu deh ke bagian depan. Sorry ya, ke skip ya, karena aku bener-bener suka banget untuk bahas ruang keluarganya yang menurutku paling amazing di rumah-rumah yang aku temuin belakangan ini. Nah ini dia satu area void yang hari ini udah disulap jadi satu area dekorasi yang menurutku cukup keren. Buat kamu nih yang termasuk yang suka foto-foto, bisa jadi area foto corner. Suka dekor-dekor sesuai tema tahun baru, Natal atau apapun itu. Di sini bisa dikasih seperti ini. Contohnya ini udah dipasangin pohon Natal sehingga rumah bisa kelihatan lebih homey lagi. Tapi bukan cuma itu, bukan cuma ngomong soal estetik aja, di bagian sini juga jadi instrumen ventilasi yang dimana kita bisa nikmatin skylight dari atas, sehingga kalaupun rumah ini dibilang tidak menggunakan lampu pada siang hari, kita bisa masih ngerasain terang dan cahaya di bagian dalam rumah. Nah, udah dapat banyak ya, ruang keluarga, jumbo, estetik point sekaligus instrumen ventilasi dapat. Sebelah sini kita yang perlu bahas, itu adalah ruangan peruangannya. Ada dua ruangan, yang satu adalah ruangan standar, yang satu itu upgrade, pas banget buat jadi bonus kamu. Sebelah sini nih, ini adalah kamar senior, terletak di bagian depan dengan ukuran kurang lebih 3 kali 3,5 meter. Penempatan ranjang yang sebenarnya cukup kebesaran, tapi bisa nunjukin kamu kalau memang ruangannya ini gede. Ini ranjang ukuran 2x2, kita masih bisa punya space kanan dan kiri. Aku akan memperkecil ranjangnya, atau ranjang kayak gini it's okay, tapi aku akan redekor untuk penggunaan warnanya sesuai dengan selera aku. Kamu sih juga bisa. Apalagi ini juga udah lengkap nih dengan fitras dan gorden yang udah terpasang beserta railingnya. Teman-teman, aku perlu cerita banget kalau kamu juga sudah include 7 unit AC yang masih berfungsi sangat baik. Nah, sebelahnya bisa ketemu sama satu area kamar mandi yang pas banget buat senior karena tidak ada undakan atau step down, stair down-nya. Jadi teman-teman bisa nikmatin satu area kamar mandi. Ini juga cukup menarik. Loh, kenapa sih kok ada pagar kayak gini? Karena buat orang tua sehingga barangkali mereka capek ketika mandi dan for safety reason mereka bisa duduk di sebelah sini sambil beristirahat sebentar. Kita tahu kan penyakitnya orang tua seperti apa, sehingga ini udah memitigasi banget dan sangat-sangat bagus banget. Buat kamu yang merasa aku lebih suka pakai kaca partisi, gampang kan, tinggal tambahin aja karena untuk pedestalnya udah jadi. Nah, dari ruangan yang udah di bagian depan ini adalah ruangan standar. Tapi kamu bisa dapat satu area upgrade bonus, yaitu adalah di area belakang. Teman-teman, sejatinya di area belakang ini adalah full backyard ya. Tapi sayang kan kalau ada tanah kosong tapi tidak jadi sebuah fungsi. Rumah ini ngesulap semuanya jadi sebuah fungsi, yaitu adalah extended room di sebelah sini yang sejatinya pada awalnya itu didesain untuk jadi sebuah study room. Teman-teman juga bisa karyain jadi ruangan baru. Nah, aku mau bahas ya, di sebelah kiri adalah area extended yang udah ada di sebelah sini, tapi supaya tidak menghilangkan ventilasi, kita nggak korbanin semuanya. Di sebelah sini masih ada pintu sliding dan pintu kaca menuju ke area taman yang ada di sampingnya. Kita bahas satu persatu nih. Nah, area extended ini sejatinya udah dipisahkan menggunakan alumini yang udah berbahan seperti ini, sehingga kamu nggak usah khawatir soal rayap. Di sebelah sini pun ukurannya nggak kaleng-kaleng kok. Ini kurang lebih ukurannya 3,5 kali 4 meter. Ditambahin drop ceiling pula, ditambahin exhaust, ditambahin AC, dan furniture-furniture yang ada. Tujuannya apa sih? Buat jadi study room enak, buat jadi ruangan kerja atau office juga masih oke banget. Kamu masih bisa karain banyak di sebelah sini karena memang dimensinya yang gede. Sehingga mau dibebasin nih jadi ide-ide baru bisa juga. Entertainment room, why not?
Dan yang pastinya, kenapa kok ruangan ini bisa kerasa sangat nyaman? Karena dengan ruangan seperti ini, sekali lagi seluruh ventilasi itu tetap ada. Memang rumah ini kalau aku boleh rangkum itu dua hal ya. Yang pertama itu adalah ukuran, yang kedua ventilasi. Gak ada kurang-kurangnya di rumah ini sehingga bisa dapetin kenyamanan yang maksimal untuk tinggal di sebuah rumah. Nyaman banget nggak sih? Oke, last but not least yaitu adalah salah satu space yang wajib dimiliki oleh sebuah rumah, yaitu adalah service through area. Tapi di service area ini, teman-teman juga bisa dapat ukuran yang besar, yaitu dapur plus garasi satu mobil. Let's check this out. Nah ini ya, akses menuju area service yang dedicated alias terpisah. Sehingga ketika kamu berpergi, ini bisa kamu kunci menjadi sebuah ruangan yang terpisah. Di area ini banyak banget yang aku mau bahas. Yang pertama dulu dari sebelah sini ya. Ini adalah area service untuk tempatnya ART dan juga keperluan laundry kamu. Space-nya teman-teman bisa kerasa, lorongnya nggak sempit, malah cenderung terang. Karena sekali lagi, nih lihat, ada skylight yang sudah dipasang. Ya bukan skylight juga sih, tapi sebuah ventilasi yang udah dipasangi polikarbonat, sehingga untuk cahaya tetap bisa masuk ke sebelah sini. Kamar ART, kamar mandi ART, include juga dengan penataan area mesin cuci, sudah terpasang di sebelah sini. Untuk laundry, teman-teman bisa manfaatin area tangga untuk menuju akses ke lantai 2 sebagai tempatnya laundry. Yang aku suka bukan menggunakan tangga besi ataupun tangga putar, jadi safety reason-nya juga masih oke banget. Malahan masih ada sedikit kolom, barangkali bisa jadi tempat untuk penempatan peralatan-peralatan atau makanan di sebelah sini. Gak cuma itu, kamu bisa dapat satu area dapur yang notabene sekali lagi boleh aku bilang punya dimensi yang cukup luas. Dengan penempatan mesin cuci, freezer di sebelah sini, kita masih punya space yang cukup lega dengan top table L plus include dengan kabinet yang sudah terpasang. Untuk penataan kompor tentunya kamu bisa pasang di sebelah sini, di mana di bagian bawah pun juga sudah include dengan kabinet yang tetap terpasang. Nah, ini standarnya rumah. Yang nggak standar adalah adanya satu garasi di lantai satunya. Teman-teman tahu nggak sih, sudah beberapa kali video yang aku share, jarang banget kan rumah luas 200 hari ini dari 10 rumah, paling yang punya garasi cuma 4 aja. Tapi rumah ini adalah rumah second tapi sudah punya fitur itu, which is itu keren banget. Sebelah sini garasinya bisa include sampai area satu mobil, dan secara dimensi mobil besar pun juga nggak masalah. Pintunya udah pakai pintu besi dan disediakan akses menuju carport yang tadi kita bahas di bagian depan. Sebelah sini pun juga masih ada space untuk gudang, barangkali untuk penempatan barang-barang, alat-alat kebersihan dan juga macam-macam. Nah, aku wajib untuk share kamu lantai 2-nya gimana. Karena di lantai 2 nggak neko-neko juga, secara dimensi itu nyaman banget. Kita sekarang di lantai 2. Nah ini loh bukti kalau rumah ini merupakan salah satu ya hidden gem, itu adalah istilah yang tepat. Karena nanti teman-teman akan menemukan semua layoutnya itu nggak neko-neko, tapi bisa kasih kamu sebuah ruangan yang maksimal untuk penataannya. Contohnya lantai 2 ini, setelah melalui tangga yang sejatinya ini udah menurutku salah satu tangga yang lebar jadi nyaman. Di sini sebenarnya kita masih tersisa satu space yang nantinya bisa kita fungsiin jadi satu area mini living room. Memang sih saat ini masih banyak banget barang-barang yang nantinya memang juga bisa kalian dapatkan. Seperti aku bilang, semuanya negotiable. Tapi untuk penempatannya sehingga kita bisa punya dimensi yang kayak gini, ini yang mahal. Itu yang nggak bisa kalian beli. Dimana kita bisa punya satu area mini living room di lantai 2 dengan dimensi kurang lebih sekitaran 4 x 6 meter. Sebesar ini nih. Kalian bisa fungsiin mungkin jadi penempatan area dispenser sehingga nggak perlu lagi turun ke bawah untuk enjoy air minum di malam hari. Atau kalau mau jadi satu area nonton TV atau satu area belajar juga masih possible banget. Yang bikin menarik seperti di bawah, rumah itu sebenarnya full dengan instrumen ventilasi. Baik dari area tangga sudah punya modelan skylight sehingga tanpa lampu pun kita juga masih bisa ngerasain terangnya rumah. Dan di area sebelah sini pun teman-teman bisa cek, masih ada lagi jendela mati sebagai sumber cahaya sehingga nggak boleh ada yang namanya lembab di rumah ini. Nah, nggak cuma di area living roomnya aja, kita juga bisa enjoy 3 master bedroom. Betul, kamu nggak salah, 3 master bedroom karena semuanya punya kamar mandi dalam dengan ukuran yang sangat proper banget. 2 di sebelah kiriku bisa jadi sebuah kamar anak, dan di kananku nanti ini sebelah ini akan jadi master bedroom yang punya ukuran tuh paling amazing. Kita bahas satu persatu dulu dari area kamar-kamarnya dulu nih. Oke, jadi rumah ini seperti aku bilang tadi lebarnya 10, di mana di sebelah sini bagian depan ini literally jadi 5 kali 4, di sini 5 kali 4 untuk kamar anaknya sendiri-sendiri.
Ukurannya identik, kita bahas satu persatu dari yang sebelah sini. Teman-teman bisa lihat nih, kalau di kamar yang ini dengan ukuran yang boleh dibilang cukup besar, apalagi untuk ukuran kamar anak, karena dimensi dan layoutnya nggak neko-neko, jadi ruangannya bisa kelihatan gede. Dan kamu akan bisa enjoy satu kamar yang punya ukuran besar dengan semua instrumen ventilasi, ditambah lagi dengan penataan semuanya lengkap dengan kamar mandi dalam. Bahas dulu untuk kamarnya deh. Ini ranjang sebenarnya menurutku kegedean ya. Tapi ini membuktikan kalau ranjang ukuran 2x2 pun bisa dipasang dan kita masih punya sisa space di sebelah kanannya untuk penempatan sebuah kamar. Mungkin kalau kamu mau ganti untuk ukuran ranjang dengan ukuran 160 dan 180 sehingga kamu masih bisa punya space banyak. Penataan, aku kasih tips nih. Di sebelah sini lebih pasnya sebenarnya diganti jadi area TV. Bracket TV dipasang di sebelah sini, full dengan wall panel juga masih cantik. Kabinet yang kecil ini bisa kamu pindahkan di sebelah sini atau diganti dengan area nakas. Masih sangat possible. Penataan AC udah sangat bener banget karena nggak nyentrong kepala. Tapi di sebelah sini mungkin kamu kalau mau tambahin jadi area wardrobe juga masih possible banget kok. Nah, kamar mandi dalamnya semuanya available menggunakan satu area shower box. Nih, shower boxnya ini yang menarik ya guys ya. Jadi dengan shower box ukuran segini kita bisa dapetin full shower box, bukan kaca partisi doang, tapi dengan pintu, dimana pintunya juga lebarnya ini 70-80 cm sehingga kerasa nyaman, nggak kerasa sempit. Dengan aku yang segendut ini masih bisa enjoy bagian dalam. Lengkap sanitary semuanya dan juga lengkap dengan exhaust pula. Ini one of the best layout karena bener-bener maksimalin banget penataan dimensi ruangan. Memang ya, kalau rumah yang boleh dibilang golongan tahun 2010-an itu layoutnya bisa terasa sangat gede-gede banget. Tapi ini bisa punya dimensi yang gede, ya thanks to the idea kalau memang nggak semua mulu harus estetik. Fungsi juga sangat-sangat penting. Di sebelah sini tipikalnya sama, kamar ukurannya sama, dimana kita bisa enjoy kamar dengan ukuran kurang lebih 4x5 meter include dengan kamar mandi dalam. Penataan kurang lebih juga sama, layoutnya juga mirip juga. Secara idea kurang lebih juga sama, teman-teman bisa pasang untuk wall panel di sebelah sini, meja di sini masih oke. Penataan, nah ini loh, penataan kabinet di sebelah sini mungkin lebih proper sehingga nggak makan space sebelah yang di bagian depan. So, teman-teman tinggal redekor sedikit, teman-teman bisa dapat sebuah kamar dan ukuran yang cukup besar dibandingin rumah-rumah yang lain. Tentunya sama-sama dilengkapi dengan satu kamar mandi dalam. Secara layout kurang lebih sama juga. Nah, di kamar mandi dalam yang ini, teman-teman juga masih mendapatkan fitur shower box yang cakep seperti ini dengan semua sanitarinya. Exhaust juga sudah include. Teman-teman perhatiin nggak dari tadi kalau teman-teman lihat, semuanya itu ada instrumen ventilasi, kaca-kacanya gede-gede, exhaustnya dapat, jendela hidup sehingga bener-bener sirkulasinya tuh the best banget di rumah yang ini. Nah, belum selesai kalau kita nggak bahas satu area master bedroom. Sebelah sini yuk. Master bedroom yang di sini, nah ini master bedroom yang gila. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata master bedroom ini hampir makan 90% porsi di lantai 2. Karena di sebelah sini ukurannya tuh amazing banget. Teman-teman bisa dapat sebuah kamar yang punya dimensi itu 6x9 meter. Gede banget, 90% dihabisin dari satu area master bedroom sehingga kita bisa punya ruangan yang benar-benar cozy banget sebagai pemilik rumah. Ranjang udah kelihatan ya, 2x2 no problem. Masih tersisa space di sebelah kanan untuk penempatan area meja rias, area nakas juga masih sangat possible kita bisa taruh di sebelah sini. Nih, ukurannya sangat-sangat enak banget. Paling-paling PR-nya kan tinggal redecoration atau repaint aja sesuai dengan selera dan warna kalian. Nggak cuma itu, kita juga masih dilengkapi lagi dengan furnish yang sudah menempel. Dan to be honest, tanpa melebih-lebihkan, semua kondisi furnishnya boleh kalian cek sendiri, masih sangat proper banget. Bener-bener nggak beli kucing dalam karung, tapi kita bisa dapat bagian-bagian furnish yang bener-bener well maintained seperti iklannya. Nah, nggak percaya, buktiin aja sendiri. Tapi nggak cuma itu, di sebelah sini juga ada penempatan satu area mini balkon, di mana di mini balkon ini kita bisa lihat bagian sini adalah extended room yang di lantai 1 tadi. Dan di sebelah sana itu adalah area ruangan jemur yang kita akses dari area dapur tadi. Oke, menarik ya. Nah, kelebihannya beli rumah second itu adalah semua kebutuhan sudah teruji. Contohnya pintu kaca yang ini udah dipikirin banget.
Area extended room aslinya nggak dapet, tapi kamu bisa dapat bonus ketika dibeli di rumah ini. Termasuk juga furnish-furnishnya. Nah, furnish-furnishnya yang menurutku salah satu yang worth it banget, itu adalah furnish yang ada di bagian sini guys. Teman-teman bisa cek ya, kalau dari area ruang keluarga yang punya ukuran segede ini, teman-teman bisa masuk ke sebelah situ area furnishnya, yaitu ada area wardrobe. Goblok anjing mundur cok, aku emang wardrobe-nya kayak apa sih? Kok sampai perlu dibangga-banggain? Sebenarnya secara penataan wardrobe-nya tuh cukup oke ya, karena memanfaatkan sisa lahan yang di sebelah sini, sehingga teman-teman bisa punya 1, 2, 3, 4, 5 pintu kabinet wardrobe yang punya desain tuh floor to ceiling. Nah, di sini cukup banyak ya, untuk penataan wardrobe-nya cukup bagus banget, kualitasnya masih sangat mulus, dan kerennya lagi, teman-teman juga udah dapat pintu sliding yang dilapisi kaca, sehingga bisa jadi sekaligus area cermin juga. Last but not least, kamar mandi dalam perlu dibahas. Nah, kalau tadi udah ada shower box, ini lebih gila lagi. Shower boxnya ukurannya gede banget. Ukurannya 3 kali 1,5 meter. Jadi ini sangat-sangat gede banget ya. Sehingga cukup asik juga untuk penataannya. Sanitari sudah lengkap, dari space-nya itu lebih besar daripada kamar mandi yang tadi. Kurang lebih 30% lebih besar. Sanitari udah ready semua, teman-teman tinggal upgrade atau ganti untuk bagian toilet, sehingga teman-teman bisa dapat brand new area kamar mandi dalam. So, menurut kamu worth it nggak sih? 5 eman dengan semua fitur yang bagian dalam yang sudah upgrade. Semi furnishnya juga masih proper banget dan bisa dipakai lagi. Dan bagian dalamnya yang asik memang ukurannya itu loh, yang mungkin bahkan rumah baru pun belum tentu bisa dapat ukuran seluas ini. So, tunggu apa lagi, kamu tinggal langsung WhatsApp, DM, atau tap link di deskripsi untuk survei bareng dengan Xmark. See you on next video.